Oke, halo teman-teman. Kembali lagi di video kali ini kita akan belajar ya mengenai limit fungsi aljabar. Nah, jadi pertama kita mulai dari definisinya dulu nih, limit. Limit itu maksudnya apa? Nah, gampangnya itu limit itu yang merupakan ya, limit itu nilai suatu fungsi, nilai fungsi saat didekatkan dengan suatu nilai tertentu. Nah, oke, kayak gini. Nah, ini limit ya. Jadi kalau misalkan kita punya ini limit x mendekati a dari fx, nah ya nilai fungsinya ini didekatkan oleh x mendekati a. Ya, jadi bacanya kayak gini ya, limit x mendekati a dari sebuah fungsi fx. Nah, itu hasilnya adalah fa. Ya, jadi tinggal kita substitusiin aja x-nya menjadi a. Nah, nilainya jadi fa kayak gitu. Nah, ya biar lebih ngerti, biar lebih paham, kenapa kita belajar limit itu kayak gini nih ya. Misalkan saya punya limit x mendekati 1 dari x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kita tinjau bentuk ini. Ini kan fungsinya adalah fungsi fx sama dengan x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, kalau misalkan kita buat grafiknya di sini, ya. Nah, kita buat. Nah, kita cek dulu. Kita mulai dari x-nya 0. Saat x-nya 0, ya, nilainya akan 1. Nah, y-nya akan 1. Jadi di sini deh. Ya. Nah, yang untuk 1 saya lewatin dulu, ya. Kalian akan tahu nanti. Kemudian 2. Saat 2, ya, dia coba 2 di sini kan. Ini 2 kuadrat 4 dikurang 1 3 di sini. 1 3 per 1 berarti 3. Nah, saat 2 dia 3. Nah, 3 di sini. Nah, ini 3 nanti 4 ya. 4 atau 5 gitu. Intinya nanti ini kalau kita perhatikan ya, berbentuk garis lurus kayak gini. Tetapi di sini 1 belum saya buat, kenapa? Kita perhatikan di sini polanya ya. Kalau kalian perhatikan nanti kan 1 ya, harusnya kan 2 di sini ya. 1 2, kemudian sini 3, kemudian sini 4, 5 dan seterusnya kan. Supaya dia linear, karena ini fungsinya linear ya. Nanti ya, merupakan fungsi linear. Jadi ya, nah, tapi di sini ya kita perhatikan, kita masukin 1 di sini ya. Kita coba F1. F1. Nah, kalau kita perhatikan F1 itu akan dapat bentuk 0 per 0. Nah, di mana 0 per 0 itu ya merupakan bentuk yang tak tentu. Kita nggak tahu nilainya berapa ini. Ya, 1 per 0 aja tak terdefinisi. Ya. Nah, ini juga per 0. Kayak gitu. Sehingga di sini ya, kita nggak bisa menggunakan cara biasa. Jadi sini kosong anggapannya. Nah, 2 kosong kayak gitu. Nah, ya. Tetapi menggunakan limit yang bisa kita cari. Di mana limit itu merupakan nilai pendekatannya. Ya, nilai pendekatan. Jadi nilai fungsi ini ya karena tidak diketahui ini nilainya, makanya kita menggunakan limit. Sehingga dengan menggunakan limit ya, kita dekatkan nilainya tuh menuju 1. Jadi bukan pasti 1, tapi dekat dengan 1. Di mana dekat dengan 1 tuh bisa kayak 0,99, itu kan dekat dengan 1. Hampir 1 tapi bukan 1. Bisa juga 1,01. Nah, itu. Kayak gitu. Ya, didekatkan nilainya. Nah, gitu. Lantas gimana cara ngerjainnya? Nah, jadi saya kasih tahu dulu dalam limit, itu ada beberapa cara untuk ngerjainnya ya, limit fungsi aljabar. Itu yang pertama, di faktor. Yang kedua, di kali sekawan. Nah, gampangnya kayak gini, kali sekawan. Atau dirasionalkan. Ya. Nah, dua ini. Ada lagi yang ketiga sebenarnya ya, L'Hopital. Nah, tapi ini nanti. Nah, kenapa nanti? Karena untuk belajar L'Hopital itu kita harus tahu turunan dulu. Ya. Nah, jadi dua ini, faktor atau kali sekawan. Kita perhatikan. Kita bisa pakai yang mana di sini? Faktor atau kali sekawan? Kita lihat di sini atas ada x kuadrat min 1, 2 x min 1. Gak ada yang bisa kita rasionalin, berarti kita faktorin. Nah, kita faktorin yang atas kan jadinya x min 1, x plus 1 tuh. Di bawah x min 1. Kayak gitu kan faktornya. Nah, kita perhatikan.
Di sini pembuat nolnya ternyata adalah X min 1. Maksudnya pembuat nol itu yang menyebabkan fungsinya 0. Ini kan kalau kita masukin 1 kan 0 nih, di sini juga 0. Nah, itu pembuat nolnya, sehingga tadi dapat bentuk 0 per 0. Ya, nah ini kan tinggal kita coret aja tuh. Sehingga nanti dapatnya limit X mendekati 1 dari X plus 1. Nah, kalau udah kayak gini tinggal substitusiin aja 1 plus 1, 2. Kayak gitu. Nah, ya. Nah, di mana 2 tadi sesuai dengan yang kita asumsikan di awal ya, bahwa saat X yang dimasukin 1, dia akan menjadi 2. Tetapi yang sebenarnya adalah bentuk 0 per 0 ini. Ya. Tetapi saat didekatkan benar 2. Nah, di mana 2 ini bukan nilai pasti 2, tetapi pendekatan ya. Jadi ini aproksimasi kayak gitu sebenarnya. Ya, pendekatan. Cuman ya tulis aja sama dengan 2, karena ini kita belajar limit. Oke. Nah, di mana bentuk 0 per 0 ini ya, saya belum kasih tahu tadi. Ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, bentuk tak tentu. Ya. Jadi, fungsi aljabar bentuk tak tentu. Ada juga limit yang bentuk tentu. Nah, bentuk tentu. Tapi ini nggak terlalu dibahas ya, karena ini gampang. Ya, bentuk tentu. Contohnya, limit X mendekati 5 dari X plus 3. Sama dengan, nah, berapa? Masukin aja 5 di sini. 5 plus 3 jadi 8. Udah dapat. Nah, jadi kenapa namanya bentuk tentu? Karena saat kita substitusikan nilai limitnya, itu langsung dapat jawabannya. Sedangkan untuk bentuk tak tentu, salah satunya nih, 0 per 0. Kita nggak tahu pastinya berapa nilai 0 per 0 itu. Ya, sehingga ini merupakan bentuk tak tentu. Nah, ya, gampang ya kalau misalkan bentuk tentu. Jadi, lebih bahas bentuk tak tentunya dia. Kayak gitu. Gimana caranya tadi ini ya, ada 3, tapi kita fokus di 2 dulu, faktor dan garis kawan. Nah, lantas gimana kalau misalkan yang garis kawan? Nah, ini contohnya. Misalkan limit X mendekati 2 dari 2X min 4 per 1 minus akar X min 1. Nah, biasanya bentuk garis kawan itu ada akar-akarnya nih. Ya, biasanya. Nah, kita garis kawan berarti dikali 1 plus ya. Tinggal diubah tanda aja. Udah paham harusnya caranya ya. Nah, kemudian sama dengan. Nah, kalau misalkan jawabannya belum dapat, limitnya tetap ditulis ya, karena kita masih ngerjain bentuknya nih. Kita masih ngerjain soalnya. Nah, di sini yang atas nggak usah kita kaliin masuk, kita buat aja kayak gini. Ya, karena bakalan ribet kalau kita kali masuk. Yang bawah, nah yang bawah ini jadinya bentuk kayak gini kan, bentuk A min B, A plus B. Ya, dimana hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Nah, jadi berarti 1 minus akarnya hilang nih. X min 1, jangan lupa dikurungin. Ya. Nah, jadinya limit X mendekati 2 dari yang atas 2X min 4, 1 plus akar X min 1. Nah, per yang bawah, ini posisiin dulu ya. Jadinya 1 min X plus 1 ya. Nah, ini 1 plus 1-nya 2. Berarti min X, ya, min X plus 2. Nah, oke. Di mana min X plus 2 ini, saya ubah dulu di sini biar langkahnya nggak terlalu panjang nanti. Nah, min X min 2 itu saya bisa buat jadi minus ya. Minusnya saya keluarin jadi X min 2. Minus dari dalam kurung X min 2. Sedangkan 2X min 4 itu, ya, 2X min 4 yang ini, itu merupakan 2 dikali X min 2. Kalau kita perhatikan. Nah, di mana di sini X min 2, di sini X min 2. Itu sama. Nah, ternyata X min 2 yang sama inilah yang merupakan pembuat nolnya tadi. Ya, saat kita masukin 2 kan jadinya 0 tuh. Itulah pembuat nolnya. Di mana pembuat nolnya nanti akan saling dicoret. Akan saling coret sehingga nggak ada bentuk 0 per 0 lagi. Nah, jadi di sini coret ya ini dengan ini. Sisanya 2, yang atasnya 2 dikali yang belakang ini. 1 plus akar X min 1. Paham ya? Bisa ngikutin ya. Nah, kemudian di sini yang bawah sisa min 1 ya. Udah kita coret tadi min 1. Nah, ini kan udah selesai nih. Sudah kita coret pembuat nolnya. Jadi langsung kita substitusiin aja nilai limitnya. Di mana X mendekati 2. Nah, berarti sini adalah ini 2 per min 1-nya tulis saja min 2. Plus 1 ditambah, masukin akar 2 min 1. Akar 1. Akar 1 itu 1. Berarti sama dengan min 2 dikali 2. Min 4. Nah, kayak gitu. Ya, gampang. Nah, kalau udah, ya, faktor kali sekawan. Selanjutnya saya mau kasih tahu sifat-sifat dari limit. Oke.
sifat-sifat limit. Nah, ada 8 di sini sifat-sifat limit ya. Operasi ini dipakai kalau saat kita melakukan operasi limit nanti ya. Nah, yang pertama ada limit X mendekati A dari K. Nah, itu sama dengan K. K-nya maksudnya konstanta ya. Jadi kan X mendekati A dari suatu konstanta ya. Nggak ada variabelnya, jadi kita nggak bisa masukin nilai A-nya di sini. Ya, nilai A nggak bisa kita masukin, jadi langsung aja K. Tetap dia jadinya. Nah, yang kedua, limit X mendekati A ya, dari X. Nah, ini sama dengan A. Dimana kalau misalkan cuma ada variabel X kayak gini, tinggal kita masukin aja X mendekati A, berarti X-nya sama dengan A, kayak gitu. Yang ketiga, ada limit X mendekati A dari K fx. Nah, ya, kalau kayak gini, kita perhatikan yang pertama tadi ya, limit untuk K ini nggak ngaruh ya. Jadi K-nya bisa kita keluarin, taruh di belakang, baru dikali dengan limit X mendekati A dari fx. Nah, kayak gitu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat ada ini bentuk pembagian X mendekati A dari fx per gx. Nah, ya, ini bisa kita pisah ternyata menjadi limit X mendekati A dari fx per. Nah, yang bawah juga kita limitin. Dipisah limitnya ya dari gx. Nah, kayak gini. Oke. Ah, kedengeran kayaknya ya, suara dari luar ya, sorry ya. Oke, yang kelima. Nah, ya, yang kelima, pembagian ada juga perkalian. Nah, limit X mendekati A dari fx dikali gx. Nah, fx dikali gx itu sama dengan bisa dipisah juga. Limit ya, fx dulu baru dikali limit yang gx. Nah, saya langsung tulis aja limit ya. Sama-sama X mendekati A ya, ini intinya, cuman biar lebih cepat ya. Nah, yang keenam, penjumlahan atau pengurangan. Bisa juga tuh, fx plus minus gx. Nah, ini bisa dipisah, limit fx-nya dulu, baru plus minus limit yang gx-nya. Kayak gitu. Yang ketujuh, ya, limit x mendekati A dari sebuah fungsi fx yang berpangkat n. Kalau kayak gini, kita bisa kerjain ya fx-nya dulu, baru dipangkatin n, kayak gitu. Nah, yang kedelapan, yang terakhir, kita punya akar pangkat n dari fx. Nah, kalau kayak gini sama. Nah, ya, perhatikan sini. Nah, jadi fungsinya dulu kita limitin, baru diakarin. Nah, kayak gitu. Jadi inilah 8 sifat-sifat limit. Nah, jadi sekarang limit yang fungsi aljabar yang bentuk yang pertama udah. Lanjut kita yang kedua. Oke. Nah, yang kedua ada limit ya, yang bentuknya itu tak hingga per tak hingga. Tadi 0 per 0, sekarang tak hingga per tak hingga. Nah, ini juga merupakan bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu. Tak hingga per tak hingga. Oke, ini bentuk yang kedua. Di mana dalam limitnya ya, bentuk dalam limitnya itu kayak gini secara umum. Limit X mendekati tak hingga ya, dari 1 X pangkat N ditambah 2 X pangkat M ya, M dulu. Sini M-1 dan seterusnya sampai AM. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi bentuk polinomial gampangnya kayak gitu aja ya. Nah, yang kedua di sini yang bawah B1 ya X pangkat N plus B2 X pangkat N-1 plus seterusnya sampai Bn. Nah, kayak gini. Ya, jadi polinomial atas bawah itu polinomial ya. Tetapi di sini yang membedakan mungkin pangkatnya ya. Makanya saya pakai di sini M yang di bawah N. Juga koefisiennya. Nah, ya. Ini ada tiga hasil ya di sini. Untuk kasus pertama itu saat M sama dengan N. Nah,
Ya, untuk M sama dengan N, itu caranya itu gampang ya. Jadi untuk limit yang bentuk tak tentu yang tak hingga per tak hingga ini gampang ya. Cuman ada 3 kasus di mana ini yang paling disorot yang ini nih, M sama dengan N. Ya, jadi maksudnya apa? Pangkat tertinggi di atas sama dengan pangkat tertinggi di bawah. Nah, kayak gitu. Di mana hasilnya akan sama dengan A1 per B1. Nah, kalau pangkatnya atas bawah sama, tinggal ambil koefisiennya. A1 per B1. Selesai. Udah kayak gitu aja. Ya, nggak ada cara khusus. Nah, ini gampangnya kayak gini. Ya, langsung aja diambil. Jadi nggak sampai 1 menit aja bisa kali ya ngerjainnya. Nah, yang kedua, itu M lebih kecil N. Yang ketiga, M lebih besar N. Nah, ya, untuk M lebih kecil N, ya, itu 0. Jadi pangkat di atas lebih kecil dari yang di bawah, jadi 0 langsung. Nah, saat yang atas lebih besar dari yang di bawah, itu tak hingga. Nah, udah kayak gini, 3 kasusnya. Ya, gampang. Contohnya ya, limit X mendekati tak hingga dari 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus 10, misalkan, per X kuadrat min 3X plus 2. Perhatikan pangkat tertinggi di atas adalah pangkat 3, di bawah pangkat 2. Berarti lebih besar atas, tak hingga. Gampang. Ya, nah gimana kalau kayak gini? 4X pangkat 4 min 3X kuadrat plus 5X pangkat 5 min 1 per yang bawah 2X pangkat 4 plus 3X pangkat 5 plus 9. Nah, kayak gini gimana? Pangkat tertinggi di atas berapa? Ya, apakah 4 yang di atas? Salah ya, bukan 4 tapi 5. Dan yang di bawah juga bukan 4 tetapi 5. Ya. Nah, kenapa saya buatnya nggak beraturan kayak gini? Karena biasanya kebanyakan orang itu menganggap koefisien pangkat tertinggi, maksudnya pangkat tertinggi dari polinomialnya itu berada di depan, selalu berada di depan kayak gini. Ya, ternyata itu nggak pasti ya, karena bisa jadi itu urutannya diacak kayak gini. Jadi kalian harus teliti, apalagi kalau misalkan panjang soalnya. Itu biasanya diacak. Nah, kayak gini kan 5, nyelip nih. Tapi bisa jadi orang ngiranya 4, ternyata 5. Nah, kayak gitu. Nah, ini sama-sama 5, berarti tinggal ambil koefisiennya. 5 per 3, udah selesai. Nah, ini untuk limit bentuk yang kedua ya, gampang. Yang ketiga, limit bentuk tak hingga minus tak hingga. Nah, ya, ini juga gampang ya. Ada 3 kasus juga nih nanti. Untuk umumnya, limit X mendekati tak hingga dari akar ya, AX kuadrat plus BX plus C minus akar BX kuadrat plus QX plus R. Kayak gini. Jadi bentuknya akar dari suatu persamaan kuadrat ya, fungsi kuadrat. Gitu, minus akar fungsi kuadrat. Nah, ini ada 3 juga. Yang pertama, itu A sama dengan P, A lebih kecil P, A lebih besar P. Nah, oke, 3 kasus. Sama ya, di mana kasus yang utama di sini adalah A sama dengan P. Jadi koefisien dari pangkat tertinggi. Nah, mirip ya dengan yang sebelumnya, koefisien pangkat tertinggi. Nah, di sini A, P. Di mana kalau A sama dengan P, ya, itu hasilnya adalah kayak gini. Rumusnya B minus Q per 2 akar A. Nah, saat A lebih kecil P, itu minus tak hingga, ya, yang depan lebih kecil dari yang belakang. Terus kalau misalkan yang di depan lebih besar dari yang belakang, itu tak hingga. Nah, jadi 2 kasus yang kedua ini gampang ya. Sama kayak gini, 0 tak hingga, ini minus tak hingga. Jadi yang disorot yang ini nih. Nah, contohnya kayak gimana? Biar ngerti ya, kayak gini langsung limit X mendekati tak hingga dari akar X kuadrat min 3X plus 4, misalkan. Minus akar sini ada X kuadrat min 6X plus 9. Nah, kayak gini. Kita cek dulu nih A dan P-nya. Sini X kuadrat, sini X kuadrat. Ya, berarti koefisiennya sama-sama 1. Ya, sama-sama 1 berarti A sama dengan P itu kan. Di mana rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Sekarang pertanyaannya adalah B yang mana, Q yang mana, A yang mana. Ya, kita tinggal samain aja dengan bentuk umumnya. Kayak gitu. Tinggal kita samain aja. Gampang jadi. Di sini B-nya adalah minus 3. Ya, B kan di sini nih koefisien dari X. Nah, minus 3. Dikurang Q. Nah, Q-nya berapa? Ini Q. Q minus 6. Berarti dikurang minus 6.
per 2 dikali akar A. A-nya berapa? A-nya tadi 1, ya. Atau akar P juga boleh. Ya kan A sama dengan P, berarti A atau P sama aja di sini. Nah, jadi 2 akar 1. Jawabannya adalah minus 3, ya. Di sini plus 6, berarti 3 per 2 yang bawah, ya. Gampang. Nah, jadi dua bentuk ini gampang pokoknya. Ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan yang bentuk pertama tadi, ya bentuk tak tentu 0 per 0. Itu cara-caranya tuh difaktorin dan kali sekawan, itu banyak bentuknya. Kalian harus banyak-banyak latihan biar bisa menguasain. Kalau misalkan yang ini, tinggal kalian pahamin aja nih, ya. Nah, oke, jadi kita sudah belajar mengenai limit fungsi aljabar, ya.